Kasus kematian Prada Laki Cepril Saputra kini memasuki babak paling menegangkan. Persidangan di Pengadilan Militer 2 Makassar mengungkap fakta-fakta baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Saksi-saksi mulai berani buka suara, membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di ruang intel malam itu. Dika, kakak korban, bersama keluarga terus mengikuti proses hukum dengan penuh luka dan keteguhan hati. Di balik wajah tenang Letnan Faisal, tersimpan konflik dan tekanan yang semakin hari semakin terkuat. Inilah perjalanan panjang mencari keadilan dalam tragedi yang mengguncang TNI. Selamat datang dan kembali lagi channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, halaman Pengadilan Militer 208 Medan sudah dipenuhi wartawan, keluarga korban, serta anggota TNI yang ditugaskan menjaga ketertiban. Cuaca mendung, seolah ikut menyesakan suasana yang sudah berat sejak awal. Kasus kematian Prada Laki Cepril Saputra Namo, seorang prajurit muda yang dikenal pendiam dan patuh, kembali disidangkan hari itu, dan semua orang tahu bahwa sidang kali ini bukan sidang biasa. Ada aroma ketegangan, ada bisik-bisik tentang fakta baru yang akan muncul, ada tatapan tajam dari keluarga korban yang sudah terlalu lama menunggu keadilan. Di dalam ruang sidang, suasana tak jauh berbeda. Kursi-kursi kayu penuh diduduki pengunjung yang tak ingin melewatkan satu detik pun dari peristiwa penting ini. Di barisan depan duduk ayah dan ibu Laki, Sapri Namo dan Lestari BR. Sembiring, wajah mereka pucat, mata sembab karena kurang tidur. Mereka sudah menduga sidang hari itu akan membuka luka lama, tetapi tetap memaksa diri hadir. Bagi mereka, menatap wajah para terdakwa adalah satu-satunya cara memastikan bahwa apapun yang terjadi, kebenaran tidak akan lagi ditutupi. Tepat pukul 9, pintu ruang sidang terbuka. Hakim Ketua Kolonel Chandra, seorang pria berkumis tebal dengan sorot mata tajam, melangkah masuk bersama dua hakim anggota. Semua orang berdiri. Setelah palu diketukkan, suasana langsung sunyi. Bahkan napas pun seperti ditahan. Di kursi terdakwa duduk Pratu Alandadi, prajurit yang hari itu menjadi pusat perhatian. Tubuhnya tak besar, tapi sorot matanya gelisah. Ia berulang kali menggosok telapak tangan, seakan ingin menghapus rasa takut yang sejak pagi menempel kuat di kulitnya. Di sampingnya duduk penasihat hukumnya, Letda Guntur, yang tampak berusaha menyembunyikan kegelisahan sendiri. Sidang perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Prada Laki Cepril Saputra Namo dibuka. Ucap Hakim Ketua dengan suara berat yang menggema di ruangan. Mayor Surya, sang jaksa militer, berdiri dan mulai membacakan ulang poin-poin penting dari berita acara pemeriksaan, BAP, Pratu Alan. Suaranya tegas, tak ada keraguan. Dokumen itu mencatat bahwa Alan mengakui telah mencambuk punggung Laki sebanyak 5 kali menggunakan tali yang ditemukan di ruangan Intel Kesatuan. Pucat-pucat dari kursi keluarga korban terlihat jelas ketika kata 5 kali cambukan disebutkan. Lestari, ibu Laki, menggenggam erat tangan suaminya. Sapri hanya menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras. Ia menahan marah. Ketika nama Laki disebut, beberapa prajurit yang hadir menundukkan kepalanya. Salah satunya adalah Pradario, sahabat dekat Laki semasa pendidikan. Air matanya jatuh diam-diam. Laki orangnya baik, tak pernah membantah. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Jaksa kemudian melanjutkan pembacaan detail luka, memar memanjang di punggung, lecet di beberapa titik, dan kondisi tubuh yang melemah drastis sesaat sebelum Laki dinyatakan kritis. Semua itu tercatat jelas dalam visum. Namun mata seluruh ruangan bergerak ke satu arah kursi terdakwa. Alan menunduk dalam-dalam. Setelah pembacaan selesai, Hakim Ketua menatap Alan dengan tajam. Saudara terdakwa, apakah benar yang tercantum dalam BAP ini? Tanyanya. Alan mengangkat wajah perlahan, tampak ragu. Sebagian benar, Yang Mulia. Sebagian? Bagian mana yang tidak benar? Tanya Kolonel Chandra, mulai kehilangan kesabaran. Alan menghela napas panjang. Ia tahu jawaban itu akan menentukan arah sidang ini. Saya tidak mencambuk punggung Prada Laki. Yang saya lakukan mengenai bagian lain, bagian sensitif. Ruangan langsung bergemuruh. Suara-suara kecil memenuhi udara. Pihak keluarga Laki membelalak, tak percaya mendengar bagaimana terdakwa berusaha mengubah cerita. Jaksa menutup mapnya dengan keras, lalu menatap hakim seolah mengatakan, inilah yang kita khawatirkan. Hakim mengangkat tangan meminta ketenangan.
lalu menatap Alan lebih tajam daripada sebelumnya. "Saudara terdakwa," ucapnya pelan namun penuh tekanan, "pengadilan ini tidak menerima kebohongan. Hari ini, kita akan menguji setiap kata yang Anda ucapkan." Alan menelan ludah. Wajahnya kian pucat. Di belakang, Lestari mulai menangis. Ia berbisik lirih, "Anakku, apa yang mereka lakukan padamu?" Sapri menggenggam bahu istrinya, tetapi ia sendiri hampir kehilangan kendali. Baginya, sidang hari itu bukan sekadar memeriksa ulang catatan hukum. Ini adalah hari di mana pintu menuju kebenaran mulai terbuka, atau ditutup selamanya. Dan di antara ketegangan itu, satu hal terasa jelas. Persidangan ini baru dimulai. Namun kenyataan pahit yang disembunyikan selama ini sudah mulai muncul ke permukaan. Sejak pengakuan yang berubah-ubah di awal sidang, suasana ruang pengadilan militer 208 Medan semakin tegang. Semua mata terpaku pada Pratu Alan Dadi, terdakwa yang duduk di kursi panas sambil terus menggoyangkan kakinya, seolah ingin melarikan diri dari tekanan yang semakin menghimpitnya. Namun hari itu, ia tak punya tempat bersembunyi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya sudah ditunggu oleh hakim, jaksa, keluarga korban, hingga media yang menyorotinya tanpa ampun. Mayor Surya, jaksa militer yang sudah mengikuti kasus ini sejak awal, berdiri kembali setelah beberapa menit keheningan. Ia membuka satu bundel berisi BAP, lembar-lembar yang menjadi dasar kebenaran versi penyidik. "Saudara Alan," ucapnya dengan nada yang jelas tidak mau ditipu, "tadi Anda mengatakan bahwa Anda tidak mencambuk punggung korban. Namun dalam BAP, Anda mengaku melakukannya sebanyak 5 kali dengan tali pengikat. Bagaimana Anda menjelaskan perbedaan ini?" Alan menatap meja, matanya bergerak cepat seperti sedang mencari jawaban yang aman. Tangan kirinya berkeringat, terlihat dari cara ia terus mengusap celananya. "Waktu di BAP, saya sedang dalam tekanan, Yang Mulia," katanya perlahan. Letda Guntur, penasihat hukumnya, tampak gelisah. Meski ia harus membela kliennya, ia tahu bahwa alasan "dalam tekanan" adalah pisau bermata dua. Bisa membantu, tetapi bisa pula kembali menjerat. Namun jaksa tidak memberi ruang untuk mengulur waktu. "Tekanan seperti apa, Pratu? Anda dipaksa menandatangani sesuatu yang tidak terjadi? Atau Anda kini ingin mengubah fakta untuk memperingan hukuman?" Nada suara Mayor Surya naik sedikit, tajam namun tetap dalam batas profesional. Alan menggigit bibirnya. Saya hanya ingin menjelaskan kalau yang kena bukan punggung, tapi bagian lain, bagian sensitif." Ulangnya, mencoba bertahan pada narasi barunya. Beberapa pengunjung sidang saling menoleh, tak percaya mendengar upaya terdakwa mengaburkan fakta. Di kursi pengunjung depan, Pradario, sahabat almarhum Laki, memukul pahanya dengan kesal. "Kenapa dia masih berbohong?" gumamnya. Di sebelahnya, ayah dan ibu Laki duduk dengan wajah muram. Sapri Namo tak melepaskan pandangan dari Alan, sementara istrinya, Lestari, menunduk memeluk tasnya. Ia tampak berusaha mengendalikan dirinya agar tidak meledak di tengah sidang. Hakim Ketua Kolonel Chandra tak tinggal diam. Ia memiringkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Alan tajam seperti seorang ayah yang menatap anaknya yang ketahuan berbohong. "Saudara terdakwa," katanya perlahan tetapi penuh tekanan, "apakah saudara bersaksi di bawah sumpah?" Alan mengangguk pelan. "Iya, Yang Mulia." "Kalau begitu, jawab pertanyaan kami dengan jujur. Kami tidak ingin membuang waktu dengan kesaksian yang berubah-ubah." Teguran itu membuat suasana ruangan terasa lebih dingin. Namun Alan tetap mencoba bertahan. Ia mengatur napas, lalu berusaha menjelaskan ulang kronologi versinya sendiri. Menurut pengakuannya, kejadian itu tidak separah yang tertulis dalam BAP. Ia mengklaim bahwa ia hanya menjalankan pendisiplinan ringan, sesuai arahan provos. Ia juga mengatakan bahwa Laki membantah perintah dan bersikap tidak sopan pada senior, sehingga ada alasan untuk memberi tindakan pembinaan. Pernyataan itu membuat beberapa orang di ruang sidang mendengus kesal. Narasi lama yang selalu digunakan untuk membenarkan kekerasan di lingkup kesatuan kembali muncul. Namun Mayor Surya sudah siap. "Saudara Alan," ujarnya sambil mengangkat lembar foto visum, "apakah menurut Anda memar sepanjang 30 cm di punggung korban ini adalah hasil pembinaan ringan? Dan bagaimana dengan luka memanjang yang konsisten dengan benturan benda fleksibel seperti tali?" Alan menutup mata sebentar.
Ini bukan pertanyaan yang mudah. Saya, waktu itu tidak mengukur kekuatannya, Yang Mulia. Saya tidak bertanya soal Anda mengukur atau tidak, sela jaksa. Saya bertanya, apakah luka itu cocok dengan cerita Anda? Alan terdiam. Suasana ruang sidang kembali hening. Bahkan suara detak jam dinding terasa keras di tengah keheningan itu. Perlahan, Letda Guntur berdiri. Yang Mulia, mungkin klien saya masih terguncang. Kami mohon diberi waktu sebentar untuk menenangkan diri. Namun Hakim Ketua menggeleng. Tidak perlu. Sidang ini harus berjalan. Ini bukan sidang pertama. Terdakwa sudah seharusnya siap. Letda Guntur duduk kembali. Jaksa melanjutkan interogasinya. Kali ini, ia membuka data rekaman komunikasi antar anggota yang berada di lokasi pada malam terjadinya penganiayaan. Terdapat laporan bahwa beberapa prajurit mendengar suara cambukan dan teriakan kesakitan. Ada pula catatan bahwa laki sempat jatuh dan kesulitan bernapas. Semua itu mengarah pada satu hal, tindakan penganiayaan yang tidak bisa disamarkan. Saudara Alan, kata Mayor Surya tegas, saksi lain mendengar suara cambukan. Saksi lain melihat Anda memegang tali pengikat. Visum menunjukkan luka cambukan di punggung korban. BAP Anda pun mengakui 5 cambukan. Lalu mengapa hari ini Anda mencoba menutupi semuanya? Alan menelan ludah. Ia tampak semakin tersudut. Sementara itu, sorot mata Kolonel Chandra semakin keras, seakan menembus lapisan kebohongan yang coba dibangun Alan. Saya takut, Yang Mulia. Akhirnya keluar pengakuan lirih dari mulut Alan. Suaranya bergetar. Saya takut dihukum terlalu berat. Saya hanya ingin menjelaskan versi saya. Namun kalimat itu justru semakin membuat publik melihat bahwa Alan sedang berusaha menyelamatkan diri, bukan mengatakan kebenaran. Dari tempat duduknya, Lestari perlahan mengangkat kepala. Air mata mengalir di pipinya. Anakku tak bisa kembali. Tapi setidaknya jangan bohongi kami, gumamnya lirih. Tidak ada yang menyahut, namun semua orang mendengarnya. Di momen itu, terasa jelas bahwa kebohongan Alan tak akan bisa menyelamatkannya lama-lama. Fakta-fakta yang muncul terlalu kuat untuk dibantah. Namun sidang masih panjang, dan tekanan baru saja dimulai. Narasi ini berakhir dengan satu hal. Kebohongan pertama sudah runtuh, namun pengakuan penuh dari Alan masih terkunci rapat. Hakim, jaksa, dan keluarga laki tahu, mereka tinggal menunggu waktu hingga pintu itu akhirnya terbuka. Tegangan di ruang sidang semakin terasa ketika Kolonel Chandra, Hakim Ketua, menundukkan wajahnya sambil membaca ulang berkas BAP Pratu Alan. Dari cara ia mengetuk-ngetukkan ujung penanya ke meja, semua orang tahu hal besar akan terjadi. Pratu Alan duduk kaku di kursi terdakwa, sementara penasihat hukumnya, Letda Guntur, memijat pelipis seolah menahan kekalahan yang mulai terasa di udara. Saudara Alan, ujar Hakim Ketua dengan nada dalam, saya membaca BAP Anda dengan teliti sejak semalam. Ruangan langsung sunyi. Bahkan suara AC terdengar jelas. Saya ingin Anda mendengarkan kalimat ini baik-baik. Kolonel Chandra lalu mengangkat selembar kertas dan membacakannya dengan lantang. Saya, Pratu Alan Dadi, telah melakukan pembinaan fisik terhadap Prada Laki dengan cara mencambuk punggungnya sebanyak 5 kali menggunakan tali pengikat. Begitu kalimat itu selesai dibacakan, ruangan seperti diremas oleh udara tegang. Di bangku pengunjung, Saprinamo, ayah Laki, mengepalkan tangan. Sedangkan istrinya, Lestari, mengusap pipi yang kembali basah oleh air mata. Mereka akhirnya mendengar pengakuan jelas tertulis hitam di atas putih, sesuatu yang tadi coba diingkari Alan. Sementara hari ini, lanjut Kolonel Chandra, kini memandang tepat ke arah Alan. Anda mengatakan bahwa tidak pernah mencambuk punggung korban, melainkan bagian sensitif. Suara itu ditekan, namun jelas mengandung kemarahan yang ditahan. Alan menunduk semakin dalam. Bahunya naik turun, napasnya tak beraturan. Jaksa militer, Mayor Surya, berdiri sambil membawa beberapa lembar foto visum. Raut wajahnya menunjukkan bahwa ia telah mengantisipasi momen ini. Yang Mulia, katanya, izinkan saya menunjukkan bukti visual kepada majelis hakim. Hakim mengangguk. Mayor Surya berjalan perlahan ke meja hakim dan menyerahkan foto-foto itu.
Kamera wartawan yang duduk di baris belakang terdengar memotret momen penting tersebut. Majelis hakim memeriksa gambar demi gambar. Foto punggung laki yang penuh memar memanjang, warnanya ungu kebiruan, dan bentuknya sangat khas seperti bekas cambukan. Setelah beberapa detik, Kolonel Chandra meletakkan foto itu kembali ke meja dengan tegas. "Saudara Alan," ucapnya pelan namun menusuk, "bagaimana Anda menjelaskan luka ini terjadi di punggung, jika Anda bersikeras bahwa Anda tidak pernah menyentuh bagian itu?" Alan tak bisa langsung menjawab. Letda Guntur menarik napas panjang seperti ingin berkata sesuatu. Namun ia pun tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk intervensi yang panjang. Ia hanya berbisik ke Alan. "Jawab yang benar. Semakin kamu berdusta, semakin keras hakim menekan." Alan akhirnya berbicara. Suaranya serak. "Yang mulia, saya tidak ingat jelas malam itu." Terdengar helaan napas kecewa dari berbagai sudut ruangan. Mayor Surya segera menimpali. "Anda tidak ingat? Padahal Anda menandatangani BAP yang mendeskripsikan kejadian secara rinci." Alan terdiam. Hakim ketua kembali menatapnya. Sorot matanya kini berubah menjadi sangat dingin. "Anda mengaku tidak ingat, tetapi detil dalam BAP bahkan menyebut urutan tindakan Anda. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda tidak sadar saat menandatangani dokumen ini?" "Tidak, Yang Mulia." Suara Alan mengecil. "Kalau begitu Anda sadar. Dan jika Anda sadar, mengapa sekarang Anda mengingkari isi BAP tersebut?" Wajah Alan semakin pucat. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Setiap celah yang ia coba gunakan untuk membangun narasi baru kini terbantahkan oleh bukti fisik dan pernyataan resmi yang ia tanda tangani sendiri. Melihat Alan mulai terpojok, Mayor Surya memutuskan untuk memperkuat tekanan. Ia membuka rekaman kesaksian saksi sebelumnya. Dua prajurit yang tanpa sengaja mendengar suara teriakan laki malam itu. Rekaman itu diputar melalui pengeras suara ruang sidang. Suara seorang prajurit terdengar. "Saya dengar suara seperti cambukan, dan suara laki minta berhenti." Seketika, tubuh Lestari bergetar. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan suara tangis yang hampir pecah. Di sampingnya, Sapri mengusap punggung istrinya dengan hati-hati. Alan, yang mendengar rekaman itu, menegakkan badan dengan wajah panik. "Yang Mulia." Letda Guntur akhirnya berdiri, mencoba menghentikan kerusakan yang semakin besar. "Kami keberatan rekaman ini diputar tanpa konfirmasi konteks." Namun Kolonel Chandra mengangkat tangan, menyuruhnya duduk kembali. Keberatan ditolak. Rekaman ini relevan dan telah diverifikasi keasliannya oleh penyidik. Letda Guntur hanya bisa kembali duduk. Ketegangan mencapai puncaknya ketika hakim membuka bagian lain dari BAP Alan, bagian yang sangat penting. Kalimat yang menyebutkan bahwa laki sempat jatuh dan tidak mampu bangun setelah cambukan kelima. "Saudara Alan," kata hakim, kali ini nadanya tegas dan tanpa belas kasihan. "Anda menulis dengan tangan Anda sendiri bahwa korban jatuh setelah cambukan kelima. Bagaimana mungkin Anda tidak ingat hal sepenting itu?" Alan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Tidak jelas apakah ia menangis atau hanya putus asa. Namun bagi semua orang yang hadir di ruang sidang, ini bukanlah penyesalan, melainkan tanda bahwa kebohongannya mulai runtuh. "Jawab pertanyaan saya," tekan hakim. Alan menurunkan tangannya perlahan. Matanya merah. Saya salah, Yang Mulia. Saya takut. Saya tidak ingin semuanya terdengar seburuk itu." Ruang sidang kembali sunyi. Mayor Surya menatap hakim sejenak, lalu berkata, "Ketakutan terdakwa tidak bisa menghapus fakta-fakta yang sudah jelas, Yang Mulia." Hakim mengangguk pelan. Dari kursi pengunjung, Pradario menatap Alan dengan campuran marah dan sedih. "Dia masih belum bilang seluruhnya," gumamnya. Di sisi lain ruangan, seorang prajurit lain menunduk dalam. Ada ketakutan di wajahnya, bukan kepada Alan, tetapi kepada kemungkinan bahwa setelah satu kebenaran terbongkar, rantai pelaku lain mungkin ikut terseret. Kolonel Chandra akhirnya menutup berkas BAP Alan, meletakkannya dengan suara yang terdengar keras. "Sidang hari ini menunjukkan satu hal," ucapnya tegas. "Perbedaan keterangan yang disengaja adalah tindakan serius. Dan saudara Alan masih belum jujur sepenuhnya." Alan menunduk. Ia tahu itu benar. Di luar persidangan, wartawan sudah menunggu, siap menyebarkan berita.
Kebohongan terdakwa kembali terungkap. BAP dan kesaksiannya tidak cocok. Hakim menggebrak, sidang memanas. Namun di dalam ruang sidang, ada satu kenyataan yang jauh lebih berat. Ini baru permulaan. Masih ada pintu lain yang harus dibuka, dan Alan, entah mau atau tidak, akan dipaksa mengaku pada persidangan berikutnya. Angin sore di pelataran Pengadilan Militer 2 Makassar terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Mobil tahanan yang membawa Letnan Faisal berhenti tepat di depan pintu samping gedung. Suara mesin dimatikan, dan keheningan turun begitu cepat seolah semua orang menahan napas. Para prajurit jaga berdiri lebih rapat. Beberapa warga yang datang mengikuti persidangan berbisik lirih sambil saling menatap khawatir. Dika menatap dari kejauhan, berdiri di samping ibunya, Bu Sulastri. Wajah wanita itu tampak lebih pucat dibanding hari-hari sebelumnya. Matanya sembab, namun tetap memancarkan kekuatan yang ia paksakan agar tidak tumbang di depan publik. Bu, kalau ibu lelah, kita bisa duduk dulu, ujar Dika pelan. Bu Sulastri menggeleng lemah. Tidak, nak. Ibu ingin lihat semuanya dari awal. Hari ini saksi tambahan akan diperiksa. Ibu harus kuat. Dika menunduk. Ia tahu, apa yang terjadi pada adiknya laki hancur bukan hanya tubuh, tapi juga masa depan keluarganya. Arfan muncul dari belakang, menepuk bahu Dika pelan. Lo gak apa-apa, kan? Lumayan, jawab Dika. Gue cuma gak siap lihat wajah dia lagi. Letnan Faisal. Dika mengangguk tanpa bicara. Saat itu pula pintu samping terbuka. Letnan Faisal turun dari mobil, dikawal 2 polisi militer. Tangannya diborgol, wajahnya dingin. Sama seperti pertama kali ia duduk di ruang intel, saat laki dibawa untuk pemeriksaan. Bukan marah, bukan takut, hanya datar. Sebuah ekspresi yang membuat darah Dika mendidih. Dia masih bisa jalan tegak, gumam Arfan geram. Laki waktu ditemukan bahkan gak bisa napas sendiri. Dika mengepalkan tangan. Hari ini, gue cuma mau dengar semua kebohongan dia dipatahkan. Di dalam ruang sidang, suasana lebih padat dari biasanya. Kursi pengunjung penuh oleh prajurit, mahasiswa hukum, media, keluarga korban, dan juga anggota keluarga terdakwa yang duduk diam dengan wajah tertekan. Suara bisik-bisik seketika menghilang saat hakim memasuki ruangan. Sidang perkara nomor 32 PMI 2025 dibuka dan terbuka untuk umum, ujar hakim ketua dengan suara berat. Memasuki agenda pemeriksaan saksi. Letnan Faisal duduk di kursi terdakwa, tetap dengan ekspresi tanpa rasa. Namun tangannya yang terikat tampak bergerak gelisah sesekali, tanda bahwa ketenangannya hanya kedok. Seno dipanggil sebagai saksi pertama hari itu. Ia melangkah ke depan, masih dengan wajah sendu yang beberapa hari terakhir menempel pada dirinya. Dika bahkan bisa melihat bagaimana rasa bersalah itu membebani pundaknya. Saudara saksi, tanya hakim, hari ini Anda diminta memberikan keterangan tambahan terkait malam terakhir korban, Pradalaki Cepril Saputra. Apakah Anda siap? Seno menelan ludah. Siap, Yang Mulia. Silakan ceritakan apa yang Anda lihat dan dengar ketika korban berada di ruang intel. Ruangan kembali hening. Semua orang seperti mencondongkan tubuh, menunggu. Saya dengar suara pukulan. Suara keras. Bukan 1 atau 2. Banyak, ujar Seno akhirnya. Tangannya bergetar. Korban teriak minta ampun. Dia bilang sakit. Dia bilang tidak kuat. Tapi tetap dipukul. Siapa yang melakukan itu? Letnan Faisal dan 2 anggota lain. Tapi saya tidak tahu namanya. Mereka bergantian. Letnan Faisal tiba-tiba menatap Seno. Tatapannya tajam, seperti pisau. Seno langsung menunduk, tubuhnya menegang. Oke, hakim melanjutkan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Saya lihat laki dibawa keluar. Tubuhnya sudah tidak bisa berdiri. Dia diseret. Saya ingin bantu, tapi waktu itu saya hanya prajurit rendah. Saya takut. Di bangku pengunjung, Bu Sulastri menutup mulutnya agar tidak menangis keras-keras. Dika memegang bahunya, berusaha menahan diri agar tidak meledak. Jaksa kemudian berdiri. Apakah Anda mendengar terdakwa memberikan perintah khusus? Seno mengangguk cepat. Ya,
Beliau bilang, kasih pelajaran. Jangan sampai dia berani macam-macam lagi. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Beberapa prajurit saling pandang, ada yang tampak terkejut, ada yang jelas-jelas marah. Letnan Faisal tetap diam. Saksi berikutnya, Serda Raffi, memberikan kesaksian berbeda dari sebelumnya. Jika kemarin ia banyak diam, hari ini ia tampak lebih berani. Saya lihat laki sudah hampir tidak sadar waktu keluar dari ruang intel, ujarnya lantang. Saya sudah bilang ke atasan bahwa kondisinya berat, tapi perintahnya tetap, bawa ke sel dulu. Besok baru dibawa berobat kalau masih hidup. Kalimat itu membuat seluruh ruangan tercengang. Letnan Faisal akhirnya bereaksi, menegakkan tubuh. Itu tidak benar, teriaknya. Hakim mengetuk palu. Terdakwa dilarang berbicara tanpa izin. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Pernyataan Raffi menghantam reputasi perwira itu seperti palu godam. Jaksa memanfaatkan momen itu. Jadi Anda menegaskan bahwa terdakwa membiarkan korban dalam kondisi kritis tanpa perawatan. Raffi mengangguk. Ya. Dika menarik napas panjang. Dada sesak. Laki, sendirian dengan rasa sakit itu, ucapnya lirih. Ketika sidang diskors, Letnan Faisal dibawa keluar. Namun sebelum melewati pintu, ia menoleh ke arah keluarga korban. Tatapannya penuh kemarahan terpendam, seolah mereka semua sedang mencoba menjatuhkan dirinya, bukan menuntut keadilan. Arfan memegang lengan Dika cepat-cepat, khawatir sahabatnya akan melompat maju. Kita belum selesai, kata Dika dengan suara menahan emosi. Esok, kebenaran akan lebih banyak keluar. Bu Sulastri menatap ruang sidang yang kosong perlahan. Hari ini, ibu baru benar-benar merasa kalau laki tidak mati sia-sia. Semakin banyak saksi berani bicara, semakin dekat kita dengan keadilan. Dika memeluk ibunya. Apapun yang terjadi, Bu, kita lanjut sampai akhir. Di luar gedung, matahari mulai tenggelam, tapi bara amarah, kesedihan, dan tekad keluarga itu justru menyala lebih terang. Besok adalah hari berikutnya dari pertarungan panjang mereka. Dan kali ini, mereka tidak akan mundur.